Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Badria, NIM 2016-344. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil analisis berdasarkan studi kelayakan bisnis di Cafe Aromia Cafe and Roastery. Dalam analisis ini, saya mengambil 5 pertimbangan. Yang pertama dari aspek pasar dan pemasaran, kemudian yang kedua adalah aspek operasional, yang ketiga adalah aspek keuangan, kemudian yang keempat dari aspek ekonomi sosial, dan yang kelima adalah aspek dampak lingkungan. Nah, dari aspek pemasaran sendiri, Aromia ini sudah memiliki brand yang cukup kuat, yang cukup terkenal begitu, kemudian terus melakukan peningkatan terhadap kualitas sajiannya, itu yang merupakan salah satu hal yang dijaga oleh Aromia. Kemudian ada dari perbaikan kenyamanan ruangan juga, kemudian dari konsistensi dalam pelayanan yang dilakukan oleh Aromia yang menjadikan itu adalah salah satu poin untuk mempromosikan Aromia kepada pelanggannya. Nah, hal tersebut membuat Aromia Cafe menjadi salah satu cafe shop terfavorit. Hal tersebut didukung dengan perkembangan usaha dari Aromia Cafe ini. Nah, di sini ada alamat dari Aromia Cafe dengan konsep yang dikembangkan oleh PT Harum Prasama Coffee. Jadi Aromia Cafe ini terletak di dekat kampus UKSW Salatiga. Nah, lanjut ke Harum Prasama Coffee tadi. Harum Prasama Coffee merupakan cafe shop, namun secara garis besar adalah bisnis F&B serta roastery atau roasted bean atau sangrai kopi sangrai begitu. Nah, Aromia Cafe sendiri tidak hanya menyajikan kopi atau minuman saja, tapi dia juga menyajikan makanan-makanan atau cemilan-cemilan yang bisa menemani sajian kopi tersebut. Nah, selain bisa dinikmati di kedai Aromia Cafe juga bisa dipesan atau bisa dijumpai di GoFood dan GrabFood. Mereka melayani pemesanan secara online juga. Selanjutnya, ini adalah tim dari Aromia Cafe. Yang pertama adalah Octaviano Ikhlas Kautsar sebagai direktur, kemudian yang kedua ada Vincentius Helmi sebagai roastery. Selanjutnya ada Aditya Setiawan sebagai marketing di Aromia Cafe. Ada Adi Saputra sebagai head kitchen, kemudian ada Kevin Quentin sebagai head barista. Selanjutnya, Aromia Cafe sudah memiliki 2 kedai, 2 cabang. Yang pertama adalah Aromia Cafe 1 di Jalan Mongin Sidi nomor 5 Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Kemudian yang kedua adalah di Jalan Kauman Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah juga. Selanjutnya ada dari aspek tenaga kerjanya, mereka memiliki 5 kru dapur, kemudian ada 5 kru di barista, ada 1 kru roastery, kemudian ada 2 tenaga kerja di bagian marketing. Selanjutnya, untuk menu, Aromia Cafe menyediakan minuman, baik kopi maupun non-kopi. Kemudian ada beraneka macam makanan ringan dan makanan berat yang melengkapi menu sajian untuk pelanggannya. Produk sajian kopi Aromia adalah specialty coffee yang memiliki beberapa varian unggulan.
Antara lain yang pertama adalah single origin coffee, espresso based, dan milk based kopi. Itu adalah 3 dari sekian banyak produk yang dimiliki oleh Aromia Cafe dan merupakan produk unggulannya. Selanjutnya, nah di sini adalah bukti dari penyajian Aromia Cafe. Ada makanan atau cemilan, kemudian ada proses proses pembuatan kopi yang menggunakan teknologi terkini dari Aromia Cafe. Selanjutnya adalah dari aspek keuangan. Nah, ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh para investor, karena di sini kita membahas studi kelayakan bisnisnya. Sebagai pertimbangan, apakah Aromia Cafe bisa disebut cukup menjanjikan untuk kita melakukan investasi. Oke, mari kita lihat dari sisi penjualan. Laporan penjualannya ada 1.211.000.000 sekian, kemudian HPP yang dihabiskan. Ini perbandingan ya, maaf saya nggak kelihatan. Ini perbandingan dari tahun 2018, jadi yang 648 ini 2018, kemudian yang 1211 dan seterusnya ini tahun 2019 begitu. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa dari tahun 2018 sampai 2019 mereka mengalami peningkatan penjualan begitu. Keuntungan operasional juga mengalami peningkatan, kemudian perbedaannya adalah di beban lainnya. Beban lainnya pada tahun 2018 berjumlah 0 karena pada saat itu masih satu cabang. Kemudian di tahun 2019 muncul cabang baru dan mereka mengalami beban untuk dibayarkan begitu sebesar 82 juta. Nah, selanjutnya adalah laba bersih. Karena ada beban lainnya, maka laba bersihnya mengalami penurunan juga. Nah, kemudian untuk penawaran sahamnya, ada kode sahamnya adalah AROM, kemudian ada minimum dana yang dibutuhkan untuk membuka satu cabang, yaitu 500 juta. Total saham yang dilepas pun cukup besar, yaitu 49%, yang artinya pembagian dari keuntungan juga banyak gitu, kepada banyak investor. Nah, di sini ada harga per lembar sahamnya 50.000. Kemudian minimal investasinya adalah 1.700.000. Minimal investasinya terbilang cukup rendah, cukup bisa terjangkau oleh seluruh kalangan begitu. Nah, di sini periode pembagian dividennya selama 6 bulan, masa penawaran sahamnya 60 hari. Ada satu hal yang menarik dari penawaran yang diberikan oleh Aromia sendiri, yaitu adalah penawaran beli satu dapat dua. Beli satu dapat dua artinya dengan membeli satu saham di outlet baru atau cabang baru, mereka akan memberikan satu saham gratis atau free gitu dari outlet yang sudah berjalan. Jadi kita beli satu dan gratis satu. Kemudian proyeksi investasinya 13% sampai 23% yang terbilang cukup tinggi untuk yield investasi proyeksinya yang diproyeksikan. Selanjutnya adalah alokasi. Di sini adalah gambaran alokasi dana yang akan dilakukan oleh Aromia Cafe sendiri. Sebesar 92% dari dana yang diinvestasikan akan digunakan untuk pembuatan cabang baru Aromia. Ini Aromia ya, bukan Aromania. Aromia 2.0, Jalan Kauman Sidoarjo Lor, Kota Salatiga. Kemudian ada 8% sisanya digunakan untuk renovasi atau upgrading cabang existing.
Aromia Cafe 1.0. Nah, dari sisi ekonomi sosial tentunya, di sini Aromia Cafe sangat berperan dalam hal pemberdayaan masyarakat sekitar outlet atau di daerah, di mana outlet tersebut cabang tersebut berdiri, kemudian dapat meningkatkan pendapatan masyarakat juga karena dengan, membuka lapangan kerja baru, terus otomatis mengurangi, pengangguran yang ada. Kemudian, penyediaan ruang interaksi antar masyarakat juga sangat, eee, apa namanya, sangat memberi keuntungan begitu dari sisi sosial. Nah, dalam hal dampak lingkungan, Aromia Cafe terbilang ramah lingkungan karena tidak ada bahan atau hasil akhir, hasil, mmm, apa namanya, proses produksinya, hasil akhirnya tidak ada yang, mengandung zat sisa yang terbilang berbahaya bagi lingkungan. Jadi, dari sini menurut saya, investasi di Aromia Cafe terbilang cukup layak dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan tadi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.